Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sistiarini. Saya dari Universitas Sayamur Perbanas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sharing terkait tentang literasi asuransi dengan target sasaran para mahasiswa dan topik yang saya sampaikan yaitu tentang pentingnya asuransi untuk memitigasi risiko finansial tidak terduga. Baik, yang pertama saya akan bahas dulu tentang resiko. Jadi resiko ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi oleh setiap orang, tapi kita nggak akan pernah tahu kapan resiko itu akan muncul. Nah, apa saja contohnya? Misalkan resiko sakit, ada resiko tutup usia, ada juga resiko kerusakan dari aset-aset yang kita miliki. Dan kalau misalkan resiko itu terjadi, maka akan bisa berdampak kepada kerugian, terutama pada kerugian finansial. Baik, kemudian apa saja jenis resiko yang bisa diasuransikan? Yang pertama yaitu resiko murni atau resiko khusus. Ini artinya ada jenis-jenis resiko yang memang ketika itu terjadi akan berdampak kepada kerugian dari masyarakat. Dan yang kedua yaitu resiko ini bisa diukur dengan uang. Jadi contohnya kalau kita sakit, kemudian kita berobat ke rumah sakit, biaya yang kita keluarkan adalah 700.000. Nah, ini yang bisa diuangkan. Ya, kalau resiko misalkan seseorang mengalami kesedihan, itu nggak bisa diuangkan ya, karena kesedihan ini nggak bisa diukur dengan nilai nominal tertentu ya, seperti itu. Lalu resiko bersifat sama dan dalam jumlah yang besar, artinya resiko ini bisa saja dihadapi tidak hanya satu orang, tapi juga dihadapi oleh banyak orang ya, oleh jutaan orang. Kemudian juga bisa saja resikonya sama. Jadi misalkan resiko sakit itu eh, banyak orang itu punya potensi resiko yang sama. Tetapi kalau di usia katakanlah 40 sampai dengan 50 tahun, potensi jenis resikonya yang muncul itu kemungkinan sama, ya. Nah, itu maksud dari resiko bersifat sama dan juga dalam jumlah yang besar. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya resiko ini memang tidak disengaja atau resiko-resiko itu muncul ya secara kebetulan gitu ya, kan nggak ada orang yang merencanakan besok mau sakit, lusa mau sakit, itu tidak ada. Jadi tiba-tiba saja orang sakit, nah itu resiko muncul sehingga ketika dia sakit dia harus berobat ke dokter, harus berobat ke rumah sakit gitu ya. Nah, sehingga ada biaya yang nanti akan dikeluarkan. Lalu bisa dibuktikan kejadiannya. Nah, misalkan apa? Ketika berobat tadi ada nggak buktinya? Buktinya apa? Berupa eh, tagihan dari rumah sakit, biaya pengobatan, kemudian ada resep-resep yang harus ditebus oleh pasien seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini ya, terkait dengan risiko finansial tidak terduga ini apa saja? Yang pertama, adanya biaya kesehatan mendadak. Jadi, karena tadi risiko itu kan sifatnya dia tidak direncanakan ya, atau terjadi secara tiba-tiba. Nah, ketika terjadi potensi risiko sakit, maka akan muncul biaya kesehatan yang mendadak. Dan itu kalau tidak direncanakan, ini sangat mengganggu dari keuangan anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah kerusakan aset. Jadi kalau kerusakan aset semakin besar kerusakannya, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk biaya perbaikan akan semakin tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah tutup usia, resiko tutup usia. Nah, ini akan dihadapi kalau misalkan yang tutup usia itu adalah kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, ini akan menjadi masalah gitu ya. Bagaimana anggota keluarganya tetap bisa menjalankan kehidupan ketika penopang keluarga ini tutup usia seperti itu. Dan tutup usia ini juga akan berdampak kepada kehilangan sumber penghasilan. Ya, jadi kehilangan sumber penghasilan sebenarnya tidak hanya dari tutup usia salah satunya, tetapi juga bisa jadi karena seseorang katakanlah diberhentikan ya, diberhentikan dari pekerjaannya, kemudian seseorang itu memasuki masa pensiun, nah itu juga akan menjadi kehilangan sumber penghasilan. Lalu bagaimana ketika risiko-risiko ini muncul? Nah, ini harus dipersiapkan oleh setiap anggota keluarga untuk bisa tetap survive seperti itu. Baik, lalu apa dampak resiko ini terhadap keuangan keluarga? Jadi yang pertama tentunya adalah kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka tabungan akan terkuras. Ya, apalagi kalau biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Ini sangat mengganggu sekali dari tabungan keluarga. Dan kalau misalkan tabungan ini tidak cukup, itu akan bisa berdampak kepada adanya utang konsumtif. Ya, jadi kalau tabungannya ini berkurang atau bahkan bisa minus, maka solusi yang bisa dilakukan adalah
menambah utang seperti itu. Sehingga ini juga akan berdampak kepada pengeluaran rutin yang terganggu, yang harusnya uang 700.000 tadi digunakan untuk pengeluaran konsumtif, tapi karena ada resiko sakit itu digunakan untuk biaya berobat seperti itu ya. Dan tentunya akan bisa menurunkan tingkat kesejahteraan dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, untuk bisa mengantisipasi terjadinya resiko-resiko tadi, maka perlu adanya asuransi. Ya, apa itu asuransi? Jadi kalau kita lihat asuransi ini adalah adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Jadi penanggung ini adalah dari perusahaan asuransi dan juga tertanggung ini dari nasabah. Ya, mereka melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan dan tentunya ada pengalihan resiko dari yang tadinya dihadapi oleh masyarakat, oleh nasabah kemudian dialihkan kepada perusahaan asuransi. Tentunya dengan kewajiban membayar premi. Ya, premi ini juga akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan juga tingkat kemampuan nasabah dalam membayar setiap periodenya, seperti itu. Lalu kalau misalkan terjadi resiko, pasti ada ganti rugi yang nanti akan dilakukan oleh penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, kepada pihak tertanggung. Baik, kemudian apa manfaat dari asuransi? Yang pertama tentunya bisa memberikan rasa aman ya bagi nasabah karena ketika terjadi risiko itu sudah tahu siapa yang nanti akan membantu. Lalu ada distribusi biaya dan manfaat yang adil. Artinya ada kerugian yang nanti bisa ditanggung bersama. Jadi kalau misalkan terjadi resiko, ada kerugian, kerugian ini yang akan ditanggung bersama antara nasabah dan perusahaan asuransi. Lalu adanya kepastian ya, memberikan kepastian kepada nasabah kalau misalkan terjadi risiko tadi, juga ya ada pihak yang akan membantu dalam hal ini adalah pihak asuransi, ya. Kemudian juga sebagai sarana untuk menabung. Karena sebenarnya asuransi ini kan juga tidak hanya untuk mempersiapkan risiko-risiko dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka yang panjang seperti itu. Bisa juga digunakan untuk asuransi pendidikan. Nah, pendidikan itu kan juga nanti untuk jangka panjang ya, di masa yang akan datang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu ada pengalihan dan penyebaran resiko, ya yang tadinya ditanggung oleh satu orang ketika seseorang mengikuti asuransi, ini akan ditanggung bersama begitu. Lalu juga meningkatkan usaha tertanggung. Ini khususnya kalau nasabah yang dia memiliki aset untuk membantu usahanya. Nah, ketika aset-aset tadi sudah diasuransikan, itu akan menjadi maksimal gitu ya. Artinya aset-aset tadi ketika terjadi kerusakan itu ada pihak yang membantu untuk mengcover sehingga ada keberlanjutan dari usaha yang dilakukan oleh nasabah seperti itu. Baik, berikutnya, nah ini perbandingan ketika seseorang mengikuti asuransi dan tidak mengikuti asuransi. Jadi ketika seseorang memiliki produk asuransi, maka sebenarnya ketika terjadi resiko, biaya atau beban yang dikeluarkan itu terasa lebih ringan. Ya, karena akan dibantu oleh perusahaan asuransi. Dan tentunya ini akan bisa menjaga keuangan keluarga itu supaya tetap lebih stabil. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki asuransi, maka seluruh biaya dari resiko-resiko tadi itu akan menjadi tanggungan sendiri ya, dan tentunya resiko keuangannya juga akan lebih besar. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika tadi ya, dana yang kita miliki itu tidak mencukupi untuk menanggung biaya, tentunya itu akan bermasalah kepada keuangan keluarga. Baik, sehingga penting sekali asuransi itu bagi kita semua untuk bisa tetap menjaga keuangan dari setiap anggota keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan dan untuk menutup sesi pada hari ini, saya ada sedikit pantun ya teman-teman. Pagi-pagi makan sambal terasi, paling enak sama gorengan. Asuransi menjadi solusi proteksi agar resiko finansial bisa diminimalkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.